Selanjutnya, saya mau bertanya, dapatkah terjadi seseorang yang tidak pernah mendengar firman Tuhan atau Injil diselamatkan oleh Roh Kudus? Maksud saya, orang itu mendapat sentuhan Roh Kudus dan langsung mencari siapa Tuhan Israel, lalu percaya dan ikut. Ya, tidak bisa orang selamat tanpa Injil. Kalau Roh Kudus dikatakan menyentuhnya, ya memang orang kalau sampai percaya pada Yesus itu kan harus pekerjaan Roh Kudus dulu. Roh Kudus melahirbarukan dia. Pada waktu dia dengar Injil, Roh Kudus buka hatinya, lalu pada akhirnya dia jadi beriman. Jadi, tidak bisa dikatakan bahwa orang itu bisa selamat hanya karena sentuhan Roh Kudus, tapi tanpa Injil. Tidak bisa. Kalau Roh Kudus menyentuh dia, Roh Kudus pasti akan membimbing dan mengatur supaya dia dengar Injil. Pada waktu dia dengar Injil, Roh Kudus bekerja, hatinya dibukakan, pikirannya dibukakan, sehingga akhirnya dia bisa percaya. Bahkan kepercayaan itu sendiri pun itu adalah dianugerahkan oleh Tuhan. Sekarang ada ayat yang menarik yang perlu didengarkan. Roma pasal 10 ayat 13 sampai 17. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berseru pada nama Tuhan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya pada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu harus timbul dari pendengaran. Tidak bisa tahu-tahu tidak dengar Injil sama sekali, tahu-tahu sudah percaya. Makanya ada banyak orang Kristen yang sama sekali tidak pernah dengar Injil, walaupun di gereja. Bukan karena mereka tidak mau dengar juga, tapi karena gerejanya tidak beritakan Injil. Yang diberitakan cuma ajaran moral, kita ini harus saling mengampuni, kita ini tidak boleh maki-maki, tidak boleh iri hati pada orang. Nah, kalau yang diberitakan cuma ajaran-ajaran moral, tapi inti Injil sendiri, keselamatan dalam Kristus tidak diberitakan secara baik dan benar, mereka tidak pernah dengar Injil. Kalau tidak pernah dengar Injil terus mengaku percaya, percaya apa? Apa yang dipercaya? Tidak bisa. Karena itu orang harus dengar Injil, lalu bisa percaya. Tapi karena itu, kalau Roh Kudus bekerja, pasti Roh Kudus harus bekerja dan menuntun orang itu untuk mendengar Injil, baru bisa percaya. Tidak bisa Roh Kudus bekerja tahu-tahu selamat tanpa pernah ngerti Injil. Tidak bisa. Ya. Jadi, pekerjaan Roh Kudus itu tidak terlepas dari pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Baiklah saudara, malam hari ini cukup sekian dan kita akan akhiri dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur buat kesempatan kami belajar lagi dari setiap pertanyaan yang sudah dibahas dalam acara pada malam hari ini. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami semua supaya kami boleh lebih dalam lagi memahami, mengerti iman kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati semua saudara kami yang mendengar, yang begitu rindu untuk terus dipuaskan secara rohani lewat pengetahuan, wawasan-wawasan seputaran iman Kristen. Biarlah Tuhan sendiri yang menjangkau mereka lewat kuasa Roh-Mu yang kudus. Sehingga ada banyak orang di luar sana, orang Kristen maupun non-Kristen yang mendengar dan mengikuti acara ini, boleh mengerti tentang Engkau. Kami sungguh mengucap syukur kesempatan malam hari ini, semua yang sudah melayani Tuhan, baik Pendeta Esra maupun juga semua tim produksi, tim multimedia yang mendukung acara ini, biarlah Tuhan memberkati semua kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.